Kita semua sering dengar kan, kalau mau sukses itu kuncinya cuma dua, kerja keras dan bakat. Katanya, kalau kamu punya dua hal itu, sukses pasti di tangan. Tapi, apa benar sih sederhana itu? Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya formula kesuksesan itu? Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda lihat ada dua orang yang kelihatannya punya bakat yang mirip, kerja kerasnya juga sama-sama gila, tapi kok hasil akhirnya bisa beda banget, kayak langit dan bumi? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan hari ini. Untuk ngerti jawabannya, kita perlu lihat 3 kekuatan utama yang sebenarnya ngebentuk posisi kita dalam hidup. Dan percayalah, ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar apa yang kita lakukan secara sadar. Oke, yang pertama adalah irodat. Anggap aja ini adalah semua usaha kita, keringat kita, dan semua pilihan sadar yang kita ambil. Seberapa keras kita belajar, seberapa rajin kita kerja, nah ini semua adalah bagian yang 100% ada dalam kendali kita. Selanjutnya, ada yang namanya kodrat internal. Ini nih bakat bawaan kita, hal-hal yang kita punya dari lahir dan relatif gak berubah. Contohnya, ada orang yang dari sananya emang jago musik, atau punya fisik atletis. Inilah ibaratnya kartu yang kita dapat di awal permainan hidup. Jadi, formula yang umum kita percaya kan begini. Bakat ditambah usaha sama dengan status kita di masyarakat. Kelihatannya logis kan? Tapi ada satu masalah besar di sini. Formula ini belum lengkap. Ada satu elemen kunci yang hilang. Biar lebih kebayang kenapa rumus tadi itu kurang pas, kita masuk ke sebuah cerita. Ini adalah kisah tentang dua anak kembar, Lily dan Lala, yang akan menunjukkan gimana hidup mereka itu dibentuk oleh faktor-faktor yang seringkali nggak kita lihat. Nah, di awal cerita, kalau kita cuma lihat dari bakat dan usaha mereka, Lily ini jelas lebih unggul. Kedudukannya 1,2, sementara Lala cuma 0,89. Kalau pakai rumus sederhana tadi, kita pasti mikir, wah, masa depan Lily udah pasti jauh lebih cerah. Tapi disinilah ceritanya jadi seru. Terjadi sebuah peristiwa, sesuatu yang sama sekali di luar kendali mereka berdua, dan peristiwa ini akan mengubah total arah hidup mereka selamanya. Jadi, apa sih faktor tak terduga itu? Ternyata ibu mereka sadar kalau Lala ini motivasinya agak rendah. Akhirnya, sang ibu memutuskan untuk memberikan perhatian ekstra khusus buat Lala. Nah, intervensi inilah perhatian dari sang ibu yang kita sebut sebagai kodrat eksternal. Dan lihat apa yang terjadi. Perhatian ekstra dari ibunya itu ternyata malah memicu motivasi Lala. Usahanya langsung naik drastis. Dan yang lebih hebat lagi, Lily bukannya cemburu loh. Dia malah ikut terinspirasi untuk kerja lebih keras juga. Meskipun peningkatannya nggak sebesar Lala. Nah, ini dia poin kuncinya. Dampak dari faktor eksternal itu benar-benar nggak bisa ditebak. Perhatian sang ibu tadi bisa aja kan malah bikin Lala jadi manja. Atau bikin Lily jadi cemburu. Tapi dalam kasus ini secara tak terduga, dampaknya malah positif buat dua-duanya. Kisah si kembar tadi membawa kita pada konsep ketiga, dan mungkin yang paling penting dalam formula kesuksesan, yaitu faktor eksternal yang tak terduga ini. Jadi, apa sih kodrat eksternal itu? Gampangnya, ini adalah semua kejadian yang berada di luar kendali kita. Bisa berupa keberuntungan, nasib buruk, atau ya sekedar keadaan. Ini adalah hal-hal yang terjadi pada kita, bukan karena kita. Contohnya ada di mana-mana. Di keluarga mana kita lahir, mengalami kecelakaan, atau bahkan hidup di tengah pandemi global. Coba deh pikirin, hal sesederhana apakah orang tua kita punya waktu dan energi untuk fokus pada kita, itu aja udah sebuah kodrat eksternal yang bisa mengubah segalanya. Dan ada yang lebih penting lagi, beberapa faktor eksternal itu nggak sekedar nambah atau ngurangin. Mereka itu bekerja seperti pengali yang bisa melipat gandakan kesuksesan kita atau sebaliknya menghancurkan semua usaha kita dalam sekejap. Kita balik lagi ke kisah si kembar. Kenapa ibu mereka bisa memberi perhatian lebih? Jawabannya sederhana. Keluarga mereka stabil secara finansial. Stabilitas inilah faktor pengalinya. Bayangkan kalau sang ibu harus kerja di dua tempat, ceritanya pasti akan sangat berbeda kan? Pandemi COVID-19 itu contoh yang sempurna banget. Banyak orang sukses yang tiba-tiba sadar kalau kesuksesan mereka itu ternyata sangat bergantung pada faktor eksternal yang selama ini mereka anggap normal, seperti ekonomi yang stabil atau kebebasan bergerak. Kondisi normal itu sendiri adalah sebuah kodrat eksternal yang positif. Oke, jadi sekarang kita sudah punya semua komponennya. Irodat, kodrat internal, dan kodrat eksternal. Terus apa gunanya kita ngertiin semua ini?
Nah, jawabannya akan mengubah cara kita memandang kesuksesan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan paling umum yang kita buat adalah membandingkan usaha kita dengan hasil orang lain. Kita sering berpikir, aku kerja lebih keras, kenapa dia yang lebih sukses? Kita lupa bahwa ada faktor bakat bawaan dan yang terpenting, faktor keberuntungan yang tak terlihat yang ikut bermain di situ. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa menyusun kembali formula kesuksesan yang jauh lebih akurat dan realistis. Inilah formula yang lebih lengkap, gabungan antara bakat bawaan dan usaha kita, lalu dikalikan dengan faktor eksternal. Tanda kali inilah kuncinya. Faktor pengali inilah yang bisa menciptakan perbedaan yang luar biasa besar antara sukses dan gagal, bahkan kalau usaha dan bakatnya sama persis. Jadi, apa pelajaran utamanya? Pertama, sukses itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Kedua, terimalah bahwa banyak hal dalam hidup ini ada di luar kendali kita. Dan yang terpenting, kesadaran ini seharusnya membuat kita jadi lebih berempati pada perjuangan orang lain dan lebih rendah hati saat kita sendiri berhasil. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Coba lihat kembali perjalanan hidup Anda sendiri. Faktor eksternal apa, entah itu keberuntungan, nasib, atau keadaan tak terduga, baik atau buruk, yang diam-diam telah menjadi faktor pengali dalam kisah hidup Anda.